Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dengan Mas Faiz. Mas Faiz. Boleh saya panggil begitu? Iya. Oke, baik. Selamat pagi Mas Faiz. Terima kasih sudah mau datang ke sesi konseling naratif di pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin konfirmasi, Mas Faiz datang pagi hari ini itu karena murni dari kemauan Mas Faiz sendiri kan? Iya, sebenarnya karena ini Pak, karena memang saya punya permasalahan yang mungkin saya anggap mengubah diri saya, terus kayak saya lihat tahu dari teman-teman gitu kan, oh coba konseling, nah akhirnya kayak saya penasaran dengan dengan perasaan saya sendiri gitu, artinya ya, itu perasaan diri saya sendiri, pengen menceritakan sedikit permasalahan. Gitu. Berarti emang datang ke sini karena tidak ada paksaan atau apa-apa gitu. Tidak ada. Oh, berarti ini pertama kalinya Mas Faiz ikut konseling kayak gini? Iya, baru-baru. Oh, oke, baik. Nanti akan saya jelaskan bahwa Mas Faiz nggak perlu takut. Nanti di sesi konseling hari ini itu konten dari percakapan kita nanti itu pasti akan bersifat rahasia, tidak akan dibocorkan ke siapa-siapa tanpa persetujuan Mas Faiz. Dan juga nanti itu Mas Faiz nggak perlu takut untuk menceritakan masalahnya Mas Faiz begitu ke saya, karena saya bisa jamin di sesi konseling ini ada kode etik, bersifat terbuka dan juga rahasia. Apakah Mas Faiz berkenan untuk bercerita? Baik. Baik. Sebelumnya agak sedikit itu ya, berangin. Iya. Anginnya sepoi-sepoi, enak gini. Soalnya kemarin tuh panas banget. Iya, kemarin panas terus kadang mendung tapi nggak Oh, sempat hujan, ya Allah. tapi tetap panas. Jaga-jaga kesehatan ya Mas, ya pancaroba kayak gini itu. Mas Faiz kemarin gitu ngapain aja kalau boleh tahu? Hari kemarin, Iya. kemarin itu gila. Saya kan juga jadi mahasiswa. Iya. Kemarin itu kesibukannya juga menyelesaikan tugas-tugas UAS gitu, yang mungkin belum terselesaikan gitu kan. Juga kemarin kan ada seperti itu kepikiran banyak tugas karena mungkin metopen gitu kan. Terus juga udah dikerjain lah, kalau soalnya saya itu kalau ngerjainnya tuh satu hari langsung itu susah gitu kan. Jadi harus bertahap. Kalau emang satu hari dikerjain itu ya kayak nggak jelas nanti kerjaannya. Jadi kalau pikirnya sepaneng atau apa nanti malah kerjanya nggak jelas. Jadi ya kemarin yang saya lakukan ya bertahap lah, saya tugas dikit-dikit gitu. Mungkin kadang juga kalau udah ada waktu longgar gitu mungkin main gitu sama Gitu. Jadi emang Mas Faiz itu nggak bisa ya kalau ngerjain langsung dikebut satu hari selesai gitu, tidak bisa. nggak Susah. bisa. Kenapa kok begitu? Apakah kayak ada distraksi atau gimana gitu? Karena Mas Faiz tadi kan bilangnya kayak apa? Nanti kalau dipaksain kebut satu hari gitu malah nanti nggak jelas gitu tugasnya. Ini juga karena karena kalau pikiran saya udah kayak sepaneng gitu, kayak terus-terusan gitu ya. Sepaneng itu maksudnya kayak terlalu fokus sama nonton gitu, kayak akhirnya saya tuh malah nggak bisa luas pikirannya, kayak stuck aja gitu loh. Akhirnya kayak kalau saya tuh ngerjainnya dalam bertahap gitu itu malah lebih efektif menurut saya, karena apa yang saya kerjakan itu menurut saya kan saya bandingkan gitu dengan yang bertahap dan sama yang cepat-cepat gitu kan, yang selesai itu kayak lebih bagusan dengan yang bertahap gitu. Soalnya kadang itu kan ada perasaan kayak nggak mood ngapain, terus pengen ngelakuin hal ini, pengen ngelakuin hal itu, kayak kalau tugasnya dikerjain terus menerus itu kayak istilahnya memaksa diri saya Gitu. Berarti emang Mas Faiz lebih cocoknya gitu kayak ngerjainnya bertahap gitu, sedikit gitu. Biasanya memang dalam sehari gitu kalau ada tugas besar gitu ya, tadi kayak Mas Faiz bilang metopen gitu, itu kan emang tugasnya itu banyak dan panjang dan kompleks gitu. Mas Faiz emang cocoknya itu dipotong jadi bagian-bagian kecil, dikerjain dicicil-cicil dikit gitu ya. Itu biasanya sehari gitu Mas Faiz bisa berapa menit menyisihkan waktu untuk itu ngerjain gitu? ini Pak. Kadang itu kan kalau metope itu kan saya kan disuruh bikin proposal kemudian bab 1, bab 2, bab 3 kan ya. Nah saya tuh kadang sehari itu ya kadang bisa nyelesain satu bab gitu. Mungkin rentang waktu itu biasanya dari waktu habis zuhur terus sampai mau maghrib gitu. Itu pun kadang juga satu belum selesai, tergantung kesulitannya sih ya, kesulitannya per babnya gitu kan, tergantung kesulitan tugas yang saya kerjakan.
Kalau apa ya, kalau mama misalnya ngajar bab 3 itu kemarin tuh bab 3 ya, karena waktunya kita juga mepet, saya tuh mulai dari jam 7, jadi jam 7 jam 8 pagi sampai sampai malam kayaknya itu. Tapi cuman itu nggak terus ngadep laptop, itu kan kadang juga keluar, terus habis ngerjain diselip keluar jam makan, terus ngerjain, terus ntar scroll TikTok dulu bentar atau gimana. Gitu. Jadi emang sering-seringnya gitu ada kayak istirahat gitu. Jadi nggak bisa kayak full fokus hilang hilang hilangkan dirinya Mas Ais ke tugas gitu. Emang malah kayak itu tambah ya pecah kemana-mana Iya, pikirannya. Gitu. Selain Metopen gitu apakah ada tugas lain gitu yang mungkin agak mengganjal di Mas Ais gitu? Metopen itu kan itu ya proposal penelitian banyak duduk banyak ngetiknya gitu. iya. Mungkin apa kayak tugas-tugas yang lain Mas Faiz ini dari prodi apa kalau boleh tahu? Dari prodi kimia dan konseling. Wah, BKO, FIP nggih. Oh, Iya, gitu. ke kayak ke sekolah-sekolah gitu juga nggak? Iya, itu ada di itu Pak, di mata kuliah pengembangan alat ukur. Pengembangan Ya, alat ukur itu gitu. kan disuruh ke sekolah kan ya. Tapi menurut saya itu tidak memberatkan saya juga, karena ya memang saya ini tipenya kayak suka ke sekolah gitu kan ya. Kayak ke sekolah-sekolah itu sebenarnya suka, cuman dalam pembuatan laporannya itu yang mungkin saya tuh sedikit rada malas gitu. Tapi menurut saya kemarin itu eh, untuk menurut saya ya, untuk PA itu tidak sesulit Metopen. Karena memang Mas Faiz sukanya apa? Turun langsung ke sekolahnya Iya, gitu ya. Dan laporannya mungkin nggak sekompleks yang Metopen atau yang lainnya gitu. Berarti emang Metopen aja ini ya yang kayak mengganjel banget gitu. Iya, tapi tergantung ya, hampir semua mata kuliah itu sebenarnya kalau tingkat kesulitannya memang yang saya anggap sulit gitu ya. Saya tuh ya ini ngerjainnya nggak selalu langsung hari itu kerja gitu. Kalau emang mudah gitu ya harus. Tapi kadang itu kalau tugasnya itu apa ya, mudah, saya anggap mudah itu kan, saya malah sering menyepelekan gitu. Kayak saya tuh sering menunda-nunda, kayak misalnya nih hari apa ya, hari Kamis nih ada tugas gitu kan, saya kan Sabtu minggunya kan libur. Nah, dari Kamis atau hari Rabu tuh ada tugas. Nah terus tugasnya cuma gini aja kok, juga sih tak kerjain hari Sabtu atau hari Minggunya aja, enggak, aku mau main game dulu sama teman-teman gitu kan. Akhirnya kayak ketika waktu ambil pengumuman tuh malah kayak buru-buru kayak panas Gitu. Jadi emang kalau apa tugas yang agak mudah yang receh-receh begitu agak ditunda-tunda gitu ya. ya, kayak ya bisa aja kan gitu ngerjainnya gitu. Gitu. Kenapa kok Mas Faiz kayak gitu lebih memprioritaskan apakah karena Mas Faiz itu memprioritaskan mengerjakan yang sulit dulu ataukah kayak Mas Faiz gimana ya belum menemukan motivasi atau moodnya untuk mengerjakan gitu. Ya juga kadang ada nunggu mood, terus itu nunggu pemahaman dari tugas. Sedangkan kalau tugas yang susah itu saya perlu tanya dulu. Jadi kalau saya nggak paham ya saya tuh bertahap ngerjainnya. Jadi nggak tiba-tiba saya kerjain. Gitu. Jadi kalau tugas yang sekiranya mudah gitu ya, saya tahu kayak caranya gitu. Udah saya kayak gitu aja. Dan saya bisa mengira-ngira waktunya lah. Kira-kira tugas ini 1 hari selesai nggak ya? Gitu. Jadi ketika ada tugas yang lebih mudah gitu kan, sekiranya menurut saya mudah, ya udah saya kayak sering menunda-nunda gitu. Tapi kalau Metopen kan menurut saya kayak nggak mungkin kan ngerjain proposal kan dalam 1 hari gitu kan, ya susah banget gitu kan. Nah akhirnya ya sudah hasilnya bertahap. Tapi karena tugas yang menurut saya mudah itu tadi saya benar-benar juga, ya akhirnya ya udah pengerjaannya juga buru-buru juga karena menumpuk gitu tugasnya, karena sering menunda-nunda. Gitu. Jadi menurut Mas Ais ini apakah Mas Ais merasa kayak terbebani kelebihan gitu karena sering menunda-nunda gini itu? Iya juga, menurut saya itu kayak sebenarnya saya tugas ini mudah, kenapa nggak saya kerjakan dulu di awal, terus saya main dulu sama teman-teman saya, kan lebih enak gitu kan. Tapi akhirnya kayak waktu di hari itu sebenarnya saya udah bisa ngomong gitu ya, tapi waktu di hari itu malah ya udah kayak akhirnya kejadian lagi kayak ya udah susah aja ya, yang bisa dikerjain besok gitu loh. Jadi kalau
dia tugasnya mudah ya udah saya kerjain bisa aja gitu. Tapi tetap kayak ngulang-ngulang gitu. Contoh di sebelumnya kayak saya tuh ngomong gini, oh ini harusnya tugasnya besok saya kerjain dulu, baru Sabtu Minggunya itu saya bisa main semuanya gitu. Tapi ketika hari Kamisnya itu ya udah kayak gitu lagi ya udah bisa aja wis. Walaupun ini kan bisa dikerjain di hari Sabtu atau Minggunya gitu, ulang lagi gitu. Jadi saya nangkepnya ini sebenarnya Mas Faiz itu punya kompetensi untuk mengerjakan itu. Mas Faiz sudah punya gambaran, sudah bisa mengisar lah gitu. Kalau mau mengerjakan ini tuh sebenarnya bisa. Tapi karena Mas Faiz tahu bahwa Mas Faiz itu sebenarnya bisa dan mampu mengerjakannya itu dengan tanpa masalah gitu, Mas Faiz malah kayak ya sudah itu bisa nanti gampang itu aku mau bersenang-senang dulu begitu. Tadi Mas Faiz bilang gitu kayak main bareng teman gitu ya. Gitu. Tapi Mas Faiz juga anehnya di sini kalau dihadapkan dengan tugas yang memang kompleks dan juga butuh perhatian lebih kayak metopennya itu tadi proposal penelitiannya Mas Faiz itu bisa dedicate waktu Mas Faiz itu full untuk mengerjakan itu walaupun dengan sela-sela ya udah cari makan itu scroll TikTok di tengah-tengahnya gitu Mas Faiz gitu bisa. Ya menurut Mas Faiz gitu Mas Faiz ini apakah Mas Faiz itu bermasalah ataukah gimana ya? Mohon maaf. Menurut saya Mas Faiz itu tidak bermasalah. Sebenarnya ini tuh ada sosok yang sebenarnya itu mengganggu Mas Faiz yang bikin Mas Faiz itu malah menunda-nunda padahal Mas Faiz itu bisa mengerjakan di sana. Kayak Mas Faiz bilang, Mas Faiz itu udah oh ini tak kerjain aja dulu, nanti kalau udah selesai clear gitu kan nggak ada tanggungan. Jadi mainnya gitu bisa enak begitu. Mas Faiz bilang sudah seperti itu tapi ujung-ujungnya pas di hari hanya gitu Mas Faiz malah ya udah besok aja dulu dan seperti itu terus. Itu mungkin karena ada sesuatu itu ya masalahnya ini tuh kita kasih nama mungkin si penunda gitu. Nah si penunda ini tuh malah yang bikin Mas Faiz itu terus menerus mendorong pengerjaan Mas Faiz tugas-tugasnya itu ke belakang terus gitu. Nah menurut Mas Faiz sendiri gini tuh si penunda ini tuh munculnya paling sering itu pas kapan sih? Pas apakah Mas Faiz itu diajak nongkrong temen? Apakah pas game yang dimainkan Mas Faiz itu kayak ada event limited item atau gimana gitu? ini Pak, kadang sih penunda itu datang waktu ada ajakan dari temen gitu kan. Terus kayak perasaan lagi capek aja, Lagi capek? ya capek terus gak banyak tugas, tapi tugasnya itu sebenarnya bisa ya kerjakan dengan mudah. Terus tiba-tiba teman kayak ngomongin ayo main gitu, ya udah kayak akhirnya ya udah main dulu lah bisa aja tugasnya Gitu. Berarti emang awalnya itu Mas Faiz itu capek mungkin habis selesai mengerjakan tugas yang besar gitu. Aku udah nyelesain tugas besar satu gini, aku pengen dong istirahat, pengen refreshing gitu. Ya udah, ini ada tugas satu kecil gitu yang sebenarnya bisa Mas Faiz kerjaan saat itu juga. Tapi kayaknya ya udah nggak ada, ini ada temanku ngajak main, aku main dulu aja bentar ini bisa gitu. Tapi ternyata besoknya tugas satu kecil itu ternyata numpuk ketimpahan tugas yang lain lagi. Nah gitu, ternyata Mas Faiz nyoba ngerjain gitu. Ternyata itu ya makan waktu juga, terus ketambahan yang lain lagi sering kali gitu kayak gitu. Iya. Gitu. Nah menurut Mas Faiz si penanda ini itu mengganggu nggak? Menurut saya itu sangat mengganggu gitu. Sangat mengganggu ya. Nah menurut Mas Faiz sendiri gimana sih Mas Faiz untuk bisa mengurangi gangguan-gangguan dari si pengganggu ini? Penunda ini, mohon maaf. Kalau menurut saya sih gini, ketika saya mungkin punya tugas-tugas itu ya, punya tugas-tugas yang emang bisa diselesaikan sekarang gitu, nggak nunggu besok ya mungkin saya itu juga kayak selesaiin dulu dengan caranya itu mungkin bisa menolak teman-teman ketika ajak main atau mungkin tidak menunjukkan ponsel dulu waktu mengerjakan tugas. Tapi biasanya tuh saya lebih nyaman tuh ketika saya tugas terus ada temennya gitu lah. Nah, ketika ada temennya itu saya lebih fokus untuk tugas daripada ketika sendiri. Soalnya kalau ketika sendiri tuh memang distract dengan ajakan teman untuk bermain game gitu kan. Jadi menurut saya mungkin bisa itu tadi kayak matiin itu nggak buka HP, nggak buka chat temen yang ngajak, terus ngajak temen
ajak temen yang mungkin seperkuliahan dengan saya untuk mengerjakan tugas gitu, agar mungkin bisa lebih fokus mengerjakan tugas dan bisa mengerjakan tugas-tugas yang sebelum-sebelumnya saya tunda gitu, atau mungkin yang bisa diselesaikan juga saya kerjakan gitu. Berarti Mas Faiz sudah punya roadmap yang jelas gitu ya, cara mengatasi si penunda ini gitu ya. Nah, sebelumnya Mas Faiz gitu pernah keteteran gitu kan, menghadapi tugasnya. Kalau tadi katanya Mas Faiz menunda-nunda terus gitu. Tapi sebenarnya Mas Faiz ini pernah kayak telat ngumpulin gitu nggak sih tugasnya? Jadi makanya tidak mendapatkan nilai dari dosen atau bagaimana begitu? Sebenarnya kalau kalau telat itu nggak pernah Pak, tapi cuman mepet gitu aja, mepet kayak terus akhirnya buru-buru gitu. Cuma Akhirnya, karena mepet dan makanya malah menambah tekanannya iya, untuk Mas Faiz gitu aja gitu ya. iya, Nggak pernah yang bener-bener telat dan tidak dapat nilai gitu nggak pernah ya. iya nggak pernah. Oh, berarti kan kompetensi dirinya Mas Faiz itu bagus gitu loh. Mas Faiz itu punya pendirian, Mas Faiz itu punya skillnya untuk menyelesaikan sebenarnya tugas yang diberikan ke Mas Faiz gitu. Namun sayangnya kan ada si penunda ini yang memang mengganggu konsentrasi, mengganggu komitmen Mas Faiz untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sebenarnya bisa Mas Faiz selesaikan di saat itu juga. Nah, tapi untungnya kan Mas Faiz juga sadar akan hal ini dan juga Mas Faiz itu punya cara untuk menangani masalah-masalah ini. Dan Mas Faiz tadi itu bilang bahwa Mas Faiz itu lebih efektif mengerjakan tugas itu kalau ada temannya gitu dan tidak mengaktifkan handphone supaya tidak diajak untuk main teman gitu ya, game online atau seperti yang lainnya gitu. Nah gitu, menurut Mas Faiz sendiri komitmennya Mas Faiz ke depannya untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan sama sekali gangguan dari penunda ini, cara langkah real yang mungkin Mas Faiz bisa ambil. Ini juga kalau mungkin kalau saya ngajak temen buat ngerjain tugas bareng-bareng kan itu kan nggak mungkin ya tiap hari, Tiap hari. tiap hari atau tiap ada tugas buat ngerjain tugasnya gitu ya. Ya mungkin ketika teman saya bisa buat ngerjain tugas bareng, ya saya usahakan buat mengerjakan tugas bareng dengan teman-teman gitu kan. Terus kalau seumpama memang teman-temannya nggak bisa dan saya harus mengerjakan tugas saya sendiri, ya salah satunya dengan cara mungkin apa ya, tidak membalas teman dulu yang ngajak main gitu kan, mungkin bisa mengerjakan tugas-tugas yang bisa diselesaikan dulu, nanti kalau tugas-tugas yang susah itu mungkin ketika bareng temen gitu, biar jadi tugas-tugas yang besar itu bisa langsung diselesaikan juga, karena kalau tugas besar kan tadi kan saya bertahap karena mungkin susah dan memahaminya susah gitu kan. Kalau sama temen kan saya lebih apa ya, bisa ditanyain ya tahu apa enggaknya gitu, jadi lebih cepat. Jadi mungkin ketika apa ya, sendiri tugas-tugas yang bisa diselesaikan dengan cepat atau tidak apa ya, tidak perlu waktu untuk mengerjakannya dapat dikerjakan gitu. Terus ketika mungkin dengan bareng teman mungkin tugas-tugas yang memang menurut saya susah ketika dikerjakan sendiri ya dikerjakan. Jadi itu lebih efektif kayak ketika apa ya, jadi saya ketika di rumah ngerjain tugas besar, jadi nggak nunda-nunda tugas kecilnya. Jadi biasanya itu kayak gambarannya itu ketika di rumah saya udah tugas kecil selesai gitu, tinggal tugas besar, oh besok ada janjian sama ini nih ngerjain tugas, ya udah besok saya kerjain. Jadi itu lebih terjadwal gitu aja daripada sebelumnya. Oke, baik. Bagus. Sekarang Mas Faiz sudah bisa punya gambaran roadmap yang jelas bagaimana cara mengurangi dan menghilangkan gangguan dari si penunda ini. Supaya Mas Faiz itu bisa terbebas dan bisa merealisasikan kemampuan sebenarnya dari diri Mas Faiz sendiri gitu. Nah, saya harap dari sesi konseling pagi hari ini Mas Faiz itu bisa meningkatkan diri Mas Faiz lagi dan akhirnya terbebas dari si penunda ini. Mas Faiz ini sebenarnya berkompetensi memiliki kompetensi diri yang bagus, bisa memiliki menyadari begitu bahwa Mas Faiz ini sedang diganggu oleh influence dari luar begitu dan bisa memiliki cara untuk mengurangi influence itu dan untuk akhirnya berubah menjadi lebih baik begitu. Mas Faiz mungkin kalau sendiri itu susah ya dan Mas Faiz itu pengennya lebih efektif kalau bersama teman gitu. Tapi tentu kalau Mas Faiz temannya Mas Faiz nggak bisa gitu, Mas Faiz nggak memaksa dan mencoba dengan semaksimalnya sendiri dulu gitu. Oke, baik. Apakah ada hal lain yang ingin Mas Faiz ceritakan? Ini juga sebenarnya cuma itu aja, soalnya kayak masalah itu menurut saya nggak mengganggu gitu Pak. Itu sering menunda-nunda sebenarnya itu gimana sih caranya biar nggak menunda gitu, dan
ya udah kayak tadi di sini kan kayak saya jadi akhirnya jadi tahu kayak oh iya ya, ternyata ada pengaruh dari teman-teman itu kayak pengaruh dari luar ketika ngajak main itu sangat apa mempengaruhi ketika mungkin saya oh iya saya mungkin kerjakan dulu, saya bisa apa ya melakukan sebenarnya cara yang mungkin saya bisa lakukan itu tadi, yang mungkin kedepannya saya lakukan dulu. Ternyata mungkin dari gambaran aja lah, gambaran dari perencanaan yang saya lakukan tadi sebenarnya ya sangat bisa untuk saya lakukan gitu kan. Ya mungkin kedepannya mungkin saya bisa melakukan cara yang mungkin saya pilih tadi. Oke, baik. Sekarang Mas Faiz sudah berkomitmen seperti itu ya. Saya harap Mas Faiz bisa apa? Berkembang lebih baik lagi dan terlepas dari si penunda ini. Jika Mas Faiz berkenan, kita bisa menjadwalkan pertemuan kedua setelah ini. Tapi untuk sesi pertama kita di pagi hari ini kita sampaikan di sini saja dulu. Saya sebagai konselor Anda berterima kasih Mas Faiz sudah mau datang ke sesi konseling pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.